again I say rejoice, 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 and again I say rejoice. Friends, welcome to Online Church MyStar yang super keren hari ini. Apakah kalian siap untuk beribadah hari ini? Katakan MyStar yang keras jika kalian sudah siap untuk beribadah. MyStar! Wow, kalian semangat sekali ya kids. Minggu ini kita akan terus belajar tentang good habits, melakukan kebiasaan yang baik. Dan hari ini kita akan belajar tentang buku ini. Apakah kalian tahu apa nama buku ini? Ya, betul. Ini adalah Alkitab, buku spesial yang Allah berikan untuk kita. Di dalam buku ini ada banyak kisah tentang orang, kejadian, dan tempat di masa lalu. Dan minggu ini kita akan belajar tentang Alkitab. Kita mau belajar untuk bisa membaca Alkitab setiap hari. Apakah kalian bisa mengatakannya bersama kakak? Are you ready, kids? Aku dapat membuka Alkitab setiap hari. I can open the Bible every day. Sekali lagi ya, aku dapat membuka Alkitab setiap hari. I can open the Bible every day. Ya, kita semua bisa melakukan kebiasaan yang baik, yaitu dengan membuka Alkitab kita setiap hari. Kebiasaan adalah sesuatu hal yang kita lakukan lagi dan lagi. Dan semakin sering kita melakukannya, berarti hal itu semakin menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan untuk membuka Alkitab dan membaca Alkitab adalah kebiasaan yang penting, kids. Karena bisa membantu kita untuk bertumbuh bersama Yesus. Mungkin di antara kalian ada yang belum lancar membaca. Jadi kalian bisa meminta bantuan kepada keluarga kalian di rumah untuk bisa membuka Alkitab bersama dan membacanya bersama. Saat membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan, itu akan membuat kita memikirkan tentang Yesus. Yesus selalu ada bersama dengan kita dimanapun dan kapanpun. Ada sebuah lagu yang bisa mengingatkan kita bahwa kita bisa selalu bersama dengan Yesus karena Dia adalah sahabat kita. Kids, ayo berdiri dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Tuhanku, Yesus hebat, Tuhanku, Yesus baik, Tuhanku, Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Tuhanku, Yesus hebat, Tuhanku, Yesus baik, Tuhanku, Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar. Ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus Tuhan, Kau sahabatku. Tuhanku, Yesus hebat, Tuhanku, Yesus baik, Tuhanku, Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Dia menuntun hidupku, kasih-Nya sungguh besar. Ku rasakan hadir-Nya selalu. Sampai selama-lamanya Dia menyayangiku. Yesus Tuhan, Kau sahabatku.
shadow, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus along, walking with Jesus along. Wah, sangat menyenangkan ya kids. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Apakah kalian ikut menyanyikan lagunya tadi? Lagu tadi mengatakan kalau kita berjalan bersama Yesus setiap hari, kita bisa bersama dengan Yesus setiap hari selama hidup kita. Salah satu cara untuk bisa bersama dengan Yesus setiap hari adalah dengan membuka Alkitab kita dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Allah memberikan Alkitab kepada kita supaya kita bisa tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita dan Allah punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Alkitab juga mengajarkan kita untuk bisa mengenal Allah dan mengajarkan kita tentang hal-hal baik yang Allah mau kita lakukan. Di dalam Alkitab diceritakan ada seseorang yang sangat mengasihi Allah. Dia tahu bahwa firman Allah atau firman Tuhan adalah hal yang spesial dan istimewa. Kakak gak sabar mau menceritakan kisah tentang orang ini kepada kalian kids. Apakah kalian sudah siap untuk mendengar kisahnya kids? Kalau sudah, ayo ambil Alkitabmu dan kita nyanyikan bersama buku kesayangan kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Good job, kids! Kisah Alkitab kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 dan 23, pasal 1 sampai 26. Ini adalah kisah jauh sebelum Yesus dilahirkan, kids. Ya, kita akan mendengar kisah dari seorang raja dari bangsa Israel. Raja Yosia berbeda dari raja-raja sebelumnya yang tidak taat kepada Allah dan banyak membuat hati Allah sedih. Raja Yosia justru sangat mengasihi Allah. Ia taat kepada semua perintah Allah. Karena ia taat dan mengasihi Allah, dia melakukan hal yang baik dan benar. Dan pada saat dia menjadi raja, kita lihat yuk apa saja yang dilakukan Raja Yosia saat dia menjadi raja bangsa Israel. It's movie time! Yosia tidak seperti ayah dan kakeknya. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia selalu berusaha melakukan hal yang benar. Sebagai seorang remaja, dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ketika Raja Yosia berusia 20 tahun, dia mulai menyingkirkan semua berhala dan mezbah untuk dewa-dewa palsu. Dia menghancurkan tempat ibadah mereka, dia merobohkan mezbah-mezbah mereka, dia memerintahkan orang-orang untuk menghancur leburkan berhala-berhala itu dan menggilingnya menjadi bubuk. Ketika Raja Yosia berusia 26 tahun, dia memutuskan untuk menyucikan negeri Israel dan memperbaiki rumah Tuhan, yaitu Bait Suci. Dia memanggil semua orang berkumpul bersama, termasuk semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem, serta para imam. Bersama-sama mereka pergi ke Bait Suci. Di sana Raja Yosia membacakan kitab Taurat itu kepada mereka. Wow! Yosia menjadi raja bangsa Israel saat dia masih berusia 8 tahun loh kids. Di zaman sekarang, anak berusia 8 tahun adalah anak kelas 2 SD. Apakah kalian punya saudara atau teman yang berusia 8 tahun? Yosia tahu kalau Allah selalu ada bersama dengan dia kemanapun dan dimanapun. Yosia melakukan apa yang Allah perintahkan. Yosia adalah raja yang baik dan taat kepada Allah.
Apakah kalian tadi memperhatikan filmnya dengan baik, kids? Apa yang terjadi saat surat berisikan firman Tuhan itu ditemukan? Iya, betul. Yosia langsung membagikan isi firman Tuhan itu kepada semua rakyatnya. Dan akhirnya semua rakyat kembali mendengar firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Yosia melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dia juga membuat semua rakyat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kids, apakah kalian tahu apa yang dialami oleh Yosia? Juga kita alami loh. Sama seperti Yosia yang mendapatkan surat berisi firman Tuhan, kita juga mendapatkan buku yang berisikan firman Tuhan. Saat Yosia membaca isi firman Tuhan, dia langsung melakukannya. Kita juga bisa melakukan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan dari Alkitab, buku kesayangan kita. Kakak punya satu ayat super yang bisa selalu kamu baca dan lakukan setiap hari loh kids. Yuk kita baca bersama-sama. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini mengatakan kalau kita bisa memilih untuk terus mengasihi Allah kita dan mengingat tentang Allah setiap waktu. Cara terbaik untuk mengingat Allah adalah dengan membuka Alkitab dan membaca firman-Nya. Ayo kita tunjukkan kalau kita mengasihi Yesus dengan menyanyikan ayat super kita tadi. Yuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama kids. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Good job kids! Tadi kita sudah menyanyikan kalau kita akan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Itu artinya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan dan katakan adalah tentang mengasihi Yesus. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan rajin membuka Alkitab, membaca firman Tuhan, dan melakukan semua hal yang Tuhan firmankan. Karena Alkitab mengajarkan kita semua tentang Allah dan betapa besarnya kasih Allah untuk kita semua. Itu adalah kebiasaan baik yang mau kakak lakukan setiap hari sepanjang hidup kakak. Kamu juga bisa melakukannya kids. Kamu bisa belajar untuk dapat membuka Alkitab setiap hari seumur hidup kita. Kita melakukannya karena kita mengasihi Allah kita. Aku dapat membuka Alkitab setiap hari. I can open the Bible every day. Kakak juga punya teman yang mau membuka Alkitab setiap hari loh kids. Dia adalah Lea. Ayo kita lihat apa yang sedang Lea lakukan ya. Nama aku Lea. Dan aku Kak Debbie. Dan ini adalah saatnya untuk I Can Remember. Yeay. Kak Debbie, aku punya pertanyaan buat kakak. Pertanyaan apa, Lea?
Bisakah kakak menolongku untuk membuka jajan itu? Ini? Oh, boleh dong. Sini Aku kakak suka bantu bukain snack. ya. Terus ini aja aku makan. Hari ini kita belajar sesuatu yang lebih spesial daripada membuka snack. Kak Debi, bisakah kakak bantu aku membuka minuman itu? Yang ini. Oke. Oke kids, seperti yang sudah kakak katakan tadi, hari ini kita belajar membuka sesuatu yang lebih spesial daripada membuka snack, minuman favorit, atau membuka hadiah. Hari ini kita... Kak Debi, aku mau tanya lagi. Boleh Lea mau tanya apa? Bisakah kakak menolongku membuka buku ini? Nah, ini dia yang dari tadi mau kakak katakan. Hari ini kita sudah belajar untuk membuka sesuatu yang sangat spesial, yaitu Alkitab. Itulah yang akan kita ingat hari ini, Lea. Itulah yang kita pelajari hari ini. I can remember. I can open the Bible every day. Yeay! Ayo kita katakan bersama-sama dengan teman-teman di rumah. I can open the Bible every day. Aku dapat membuka Alkitab setiap hari. Kakak harap kita semua bisa berlatih untuk membuka Alkitab dan membacanya setiap hari sampai menjadi kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu hal yang kita lakukan lagi dan lagi. Semakin sering kita melakukannya, berarti hal itu semakin menjadi kebiasaan kita. Aku tahu. Itulah kenapa kita harus mencoba membuka buku Alkitab setiap hari kan Kak? Supaya itu bisa menjadi kebiasaan kita. Betul gak? Betul sekali Lea. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah membuka buku Alkitab? Apakah kita menutupnya? Jangan dong. Setelah kita membukanya, kita bisa membacanya. Tapi aku tidak bisa membaca, Kak. Tenang Lea, kamu bisa meminta bantuan orang tua atau keluargamu untuk membacakan Alkitab. Atau kamu bisa menonton dari YouTube kisah tentang Alkitab. Atau ada aplikasi Alkitab di gadget yang bisa membacakan kisah Alkitab untuk kamu. Jadi kamu cuma tinggal dengarkan dengan baik. Yeay, aku suka mendengarkan cerita Alkitab. Aku suka mendengarkan cerita sebelum tidur. Kemarin aku mendengarkan cerita tentang seekor kelinci yang melakukan lomba lari bersama kura-kura. Tapi ternyata pemenangnya itu loh Kak. Tahu gak siapa? Kura-kura. Wah, seru banget loh ceritanya. iya, seru banget ya ceritanya. Tapi itu adalah cerita karangan dan tidak nyata Lea. Di Alkitab kita, semua cerita adalah cerita asli yang Allah berikan kepada para penulis Alkitab. Semua orang, tempat, kisah ceritanya semuanya benar-benar terjadi dan super keren. Alkitab mengajarkan kita kebenaran tentang Allah dan hal-hal yang baik, perintah Allah. Tapi sepertinya Alkitab tidak terlihat seperti buku untuk anak-anak. Alkitab seperti buku untuk orang dewasa, Kak Debbie. Tulisannya banyak, gambarnya sedikit. Memang ya, iya sih, buku Alkitab memang terlihat kurang menarik. Tapi isinya bagus Lea dan cocok untuk semua usia termasuk anak-anak. Dan ada beberapa model Alkitab yang cocok untuk anak-anak. Seperti ini, di dalamnya ada gambar-gambar yang menarik. Coba mau lihat. Wow. Nah, ini sekarang aku suka. Ini baru cocok buat anak-anak. Jadi sekarang Lea bisa melakukan apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, siap. Ayo kita lakukan setiap hari. Bisakah kalian membacanya bersama dengan kakak? I can open the Bible every day. Aku dapat membuka Alkitab setiap hari. Good.
Kids, Allah mengasihimu dan Allah mau kamu tahu kasihnya begitu besar melalui Alkitab ini. Sampai jumpa di minggu depan, Kids. Ya, sampai jumpa minggu depan di I can remember. Wow, apakah tadi kalian melihat Lea membuka Alkitab, Kids? Ya, Lea mau mencoba kebiasaan yang baik. Dan setelah kamu membuka Alkitab, bacalah isi Alkitab itu, Kids. Mungkin ada di antara kalian yang sama seperti Lea ya, belum bisa membaca. Tapi kamu punya keluarga di rumah yang bisa membacakannya untuk kamu. Atau kamu juga bisa menonton kisah Alkitab dari YouTube atau aplikasi Alkitab lainnya. Kamu juga bisa mendengarkan kisah Alkitab. Membuka Alkitab adalah sebuah kebiasaan baik yang bisa kita lakukan setiap hari. Kakak senang sekali Allah memberikan Alkitab yang sangat spesial untuk kita. Sekarang mari kita berdoa, mengucap syukur karena Allah sudah memberikan Alkitab kepada kita supaya kita bisa semakin mengenal Allah. Ayo keluarkan tanganmu, buka lebar lalu lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Tolong kami agar kami bisa selalu ingat untuk membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kami mau semakin mengenal kasih Tuhan dan mengenal Allah melalui firman. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good job, kids. God loves you every day. Bye-bye. Wah, seru sekali firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar untuk melakukan kebiasaan yang baik, yaitu membuka Alkitab setiap hari. Yeay, kakak berharap bisa bertemu terus dengan kalian di ibadah anak MyStar. Rajin beribadah juga salah satu kebiasaan yang baik loh. Kalian bisa ikut ibadah secara online seperti saat ini, atau datang langsung beribadah secara onsite di gedung gereja kita. Gereja kita ada di beberapa tempat di kota Bandung. Kamu bisa lihat alamat dan jam ibadahnya di sini. Ibadah onsite pasti lebih seru karena kamu bisa beribadah bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak leader di sini. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan bisa kamu berikan melalui transfer atau scan QR Code ini. Selamat memberi ya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan ketinggalan informasi kegiatan ibadah anak Star Kids. Follow IG-nya di starkids_GKPB. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya kamu dapat notifikasi ibadah terbaru online church MyStar. Sampai jumpa minggu depan. MyStar, let your light shine.